Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 11 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Dalam bacaan Injil kita bisa memperhatikan betapa orang-orang takjub karena pengajaran Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Ada sesuatu yang istimewa, khusus dalam pengajaran Tuhan Yesus. Dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mungkin ahli-ahli Taurat itu mengajarkannya tapi tidak mengena, tidak sampai kepada umat yang mendengarkan. Bisa saja kata-kata yang diucapkan oleh ahli-ahli Taurat itu tidak ada kasihnya, tidak ada kebenarannya. Yang ada adalah kesombongan diri sendiri, kemunafikan, caci maki, hujatan. Maka dari itu kelihatannya orang-orang Yahudi pada saat itu pun tidak menyukai dan membandingkan pengajaran Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ditinggalkan, katakanlah, tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, pada saat mereka mengajar, penuh dengan kepalsuan ajarannya. Yang sangat menarik di sini adalah ketika Tuhan Yesus membebaskan seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat itu, atau roh jahat yang menguasai orang itu tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, dikatakan oleh si roh jahat itu, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Tahu, setan itu tahu, roh jahat itu tahu siapa yang ada di hadapannya, yaitu Yesus. Engkau datang hendak membinasakan kami, atau aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Itulah dia. Roh jahat itu, iblis itu sepertinya mendorong manusia, sepertinya untuk semakin mengetahui, mengenal Tuhan Yesus. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus, ini sudah bagus, ya. Tapi akhirnya makin lama membuat orang ini tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi akhirnya ya itulah dia, menguasai orang ini dengan segala kejahatannya. Maksud saya begini, hati-hati cara kerja iblis yang masuk ke dalam manusia, seolah-olah mau mendekatkan dia pada Tuhan, tapi akhirnya begitu dia merasa bukan benar-benar dekat, tapi merasa dekat dengan Tuhan, roh jahat itu menguasai dia, bukannya untuk menyembah dia, bukannya untuk berbuat kasih kepada orang lain, tapi roh jahat membuat dia menggunakan kejahatan rohaninya. Dekat atau mengaku diri sebagai pengikut Kristus, bisa saja demikian. Tapi akhirnya yang keluar dari dalam dirinya adalah hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat. Ya, inilah dia cara kerjanya setan. Membuat kita menjadi orang yang beriman, beragama, tapi di lain pihak juga membuat kita menjadi orang yang ya dikuasai oleh roh jahat. Mengaku diri dekat dengan Tuhan, mengaku diri beragama, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan ajaran agama. Diri orang itu dikuasai oleh iblis. Beragama tapi serakah, beragama tapi suka korupsi, beragama percaya kepada Tuhan Yesus tapi suka menghujat, mencemooh, meremehkan, mencaci maki orang lain. Ini nggak berkenan, ini dikuasai oleh roh jahat. Kalau orang yang dikuasai oleh roh Tuhan itu lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kebaikan, cara hidupnya juga baik, mengajarkan damai, mengajarkan kasih, ini
kalau orang itu dekat dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu mari kita perhatikan, jangan-jangan kita ini dikuasai oleh roh jahat. Ya saya kan orang beragama, belum tentu. Roh jahat itu pinter, iblis itu pinter, masuk ke dalam tubuh manusia, menguasai manusia, sehingga akhirnya yang keluar dari dalam dirinya itu adalah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, perbuatan yang tidak berkenan kepada sesama. Maka dari itu sekali lagi, mari kita singkirkan roh jahat, iblis, si setan yang ada dalam diri kita. Perkenankanlah roh Allah itu masuk, menguasai diri kita, dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan menyertai, mendampingi kita semua. Amin.